Hampir setiap pengikut Kristus mengenal doa Bapa Kami yang mengajar kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam permohonan ini, Yesus merangkum tujuan Allah bagi sejarah dan ciptaan. Dia menjelaskan mengapa kita hidup di bumi dan mengapa Ia datang sebagai penebus kita. Alasannya sederhana. Allah sedang mengubah seluruh bumi menjadi perluasan dari kerajaan surgawinya. Setelah Dia selesai, kehendaknya akan terjadi sepenuhnya di bumi seperti yang sudah terjadi di surga sekarang ini. Ini adalah pelajaran pertama dalam seri Datanglah Kerajaan-Mu, Doktrin Eskatologi. Dalam seri ini, kami akan menggali beberapa aspek dari kerajaan duniawi Allah di dalam Kristus, dengan penekanan khusus pada keadaannya yang final atau sudah sempurna. Pelajaran ini kami beri judul Tujuan Penciptaan, karena kami akan meninjau bagaimana rencana Allah atas sejarah mengarah kepada sasaran akhir menyempurnakan kerajaannya. Sebelum mulai, kami hendak menyoroti istilah teknis yang mendeskripsikan bidang studi ini, yaitu eskatologi. Kata eskatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, eskatos, yang berarti akhir atau final, dan logos, yang dalam hal ini berarti studi. Jadi eskatologi adalah studi tentang hal-hal akhir atau doktrin mengenai hal-hal akhir. Dalam pengertian yang luas, eskatologi mencakup seluruh masa hari-hari akhir yang diawali oleh kehidupan dan pelayanan Yesus dan yang akan diselesaikan saat Dia datang kembali. Pelajaran sasaran penciptaan ini akan berfokus pada dua masa dalam sejarah. Pertama, kita akan membahas harapan-harapan perjanjian lama terhadap akhir zaman. Kedua, kita akan membandingkan dengan realisasinya dalam perjanjian baru. Mari kita mulai dengan harapan perjanjian lama terhadap akhir dari sejarah. Dalam perjanjian lama, kerajaan Allah diharapkan berkembang dalam 3 tahap. Penciptaan awal dari alam semesta dan makhluk-makhluknya, suatu masa penebusan yang panjang yang diperlukan sebagai akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, dan akhirnya eskaton yang kekal. Keadaan akhir dari alam semesta setelah penebusan selesai, ketika kerajaan surgawi Allah memenuhi bumi. Sama seperti istilah eskatologi, istilah teologis eskaton berasal dari kata Yunani eskatos. Jadi, peristiwa-peristiwa yang kita pelajari dalam eskatologi adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi selama eskaton. Sejalan dengan pengertian perjanjian lama akan sejarah, kita akan mempelajari harapan-harapan perjanjian lama terhadap kulminasi kerajaan Allah dalam 3 bagian. Pertama, kita akan melihat rancangan yang Allah nyatakan saat penciptaan. Kedua, kita akan membahas harapan-harapan yang dinyatakannya sepanjang sejarah penebusan. Dan ketiga, kita akan meninjau beberapa gambaran nubuat dari eskaton
Mari kita lihat lebih dahulu rancangan yang Allah nyatakan pada saat penciptaan. Kebanyakan orang Kristen mengenal kisah karya penciptaan Allah yang diceritakan dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Kejadian pasal 1 mengajarkan bahwa Allah menciptakan dan mengatur langit dan bumi. Ia menciptakan seluruh bagian alam semesta, seperti segala air, daratan kering, dan langit. Dan Dia menciptakan semua makhluk yang menghuni alam ini, seperti ikan-ikan, hewan-hewan darat, dan burung-burung. Dan tentu saja, Dia menciptakan manusia untuk menguasai dan mengelola segenap ciptaan, termasuk bumi dan semua makhluknya. Perhatikanlah apa yang ditulis Musa dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 berikut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dalam kosakata Timur Dekat kuno, Allah menghendaki umat manusia menjadi vasal atau raja-raja bawahan. Tugas kita adalah berkuasa atas ciptaan mewakili Allah, Sang Maharaja atau Kaisar Agung. Gagasan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Di zaman dahulu, raja-raja seringkali menempatkan patung-patung dan gambaran-gambaran lain dari diri mereka sendiri di seluruh kerajaan mereka. Ini adalah cara untuk menunjukkan otoritas dan kekuasaan mereka atas negeri itu dan penduduknya, dan cara untuk memperoleh hormat dan kemuliaan bagi mereka sendiri. Jadi, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, Ia menunjukkan bahwa rencananya adalah menciptakan sebuah kerajaan duniawi. Kita tahu bahwa Allah senang dengan penataan awal dunia ini dan dengan peran yang diberikannya kepada manusia. Sebab dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, Ia mengatakan bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Namun Ia mempunyai rencana untuk menjadikannya lebih baik lagi. Lihatlah Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 berikut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Allah tidak menghendaki hanya satu pasang manusia yang mengelola semua yang telah diciptakannya. Sebaliknya, Ia menghendaki manusia memenuhi dunia dan menjadikannya kerajaannya di bumi. Para teolog biasanya mengacu pada ayat-ayat ini sebagai mandat budaya, karena ini mewajibkan umat manusia untuk mengembangkan kebudayaan di seluruh dunia. Artinya, bukan sekedar bereproduksi untuk menciptakan cukup banyak orang agar memenuhi dunia, tetapi juga menciptakan kebudayaan manusia di seluruh dunia. Hal-hal seperti keluarga dan pemerintahan, pertanian dan peternakan, dan bahkan bidang seni dan ilmu pengetahuan.
Implikasi mandat budaya ini menjadi lebih jelas dalam Kejadian pasal 2, di mana Allah membuat sebuah taman di tanah Eden. Taman ini menggambarkan secara khusus kesempurnaan yang Allah ingin dunia capai di bawah kepemimpinan manusia. Seperti kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 berikut, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tugas manusia adalah merawat taman itu. Namun, pasangan kata yang dipakai Musa di sini, mengusahakan dan memelihara, adalah bahasa teknis. Musa memakai pasangan kata yang sama dalam kitab Bilangan pasal 3 ayat 8 untuk mendeskripsikan pekerjaan imam-imam di kemah suci. Jadi, kombinasi peran manusia sebagai raja-raja bawahan dalam Kejadian pasal 1 dan sebagai pekerja-pekerja imamat dalam pasal 2 menunjukkan pada kita bahwa manusia menggambarkan Allah sebagai raja dan imam. Tugas kita adalah memperluas pemerintahannya hingga memenuhi dunia dan mengusahakan seluruh bumi hingga semuanya serupa dengan Taman Eden. Dan peran umat manusia ini memberikan sekilas pandangan pertama dari eskatologi dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Allah berencana memenuhi bumi dengan gambar dan rupa yang melayani dan menghormati Dia dengan cara mewakili Allah memerintah atas ciptaan. Kita telah membahas beberapa harapan dari Perjanjian Lama untuk Kerajaan Allah yang ditetapkan pada saat penciptaan. Maka, marilah kita sekarang beralih pada harapan-harapan yang berkaitan dengan sejarah penebusan. Allah menempatkan Adam dan Hawa dalam taman untuk mengusahakan dan memeliharanya. Tetapi iblis berbicara melalui ular di dalam taman. Ia memperdayakan Hawa sehingga makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah. Kemudian Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam memakannya juga. Namun Allah dalam rahmat-Nya menawarkan rencana penebusan yang akan menyelamatkan manusia melalui keselamatan pribadi dan akan memulihkan pengharapan akan kerajaan mesianik agungnya di bumi. Rancangan penebusan ini pertama kali diperkenalkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ketika Allah berfirman demikian kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Para teolog menamakan rencana penebusan ini Proto-Evangelion atau Injil pertama. Sebab inilah pertama kali keselamatan ditawarkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Beberapa pengajar Alkitab berpendapat bahwa Kejadian pasal 3 ayat 15 mungkin merupakan ayat yang paling penting dalam Alkitab karena segera setelah kejatuhan dalam dosa, kita menerima janji bahwa Allah akan mengutus seorang juru selamat untuk mengatasi masalah dosa kita. Dan pada dasarnya, selebihnya dari Alkitab mengungkapkan cerita penebusan yang agung, yaitu kepala yang diremukkan di atas salib di Golgota, dan kita mengambil bagian dalam peremukan kepala itu berdasarkan Roma pasal 16 ayat 20.
Ketika Allah menjanjikan bahwa keturunan perempuan itu akan mengalahkan keturunan ular, Ia mengindikasikan bahwa umat manusia akan diselamatkan dari kutuk dosa. Dan sepanjang rentang masa penebusan yang lama, Allah terus menegaskan harapan ini melalui tindakan-tindakan penebusannya, terutama tindakan-tindakan yang berkaitan dengan covenant atau perjanjiannya. Dalam perjanjian lama, Allah mengadakan 5 covenant atau perjanjian penebusan yang utama, dimulai dengan covenant atau perjanjiannya dengan Adam. Setelah Adam berdosa terhadap Allah di Taman Eden, Allah menawarkan keselamatan kepadanya melalui proto-evangelion atau Injil pertama. Ini membangkitkan harapan bahwa rancangan Allah bagi kerajaannya di seluruh dunia akhirnya akan terwujud. Namun pertumbuhannya akan ditandai dengan konflik antara anak-anak ular dan anak-anak Hawa. Bahkan Kejadian pasal 4 dan pasal 5 menunjukkan bahwa keturunan dari Set, putra Adam dan Hawa yang setia, senantiasa bersitegang dengan keturunan dari putra mereka yang menjadi pembunuh, yaitu Kain. Sejak awal mulanya, seluruh umat manusia telah terbagi dua, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Allah dan orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Beberapa generasi setelah Adam, Allah mengadakan covenant atau perjanjian penebusan yang kedua dengan Nuh. Kejadian pasal 6 sampai pasal 9 mencatat tentang air bah yang memusnahkan dunia di zaman Nuh. Dalam kisah ini, Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai pasal 9 ayat 17 menjelaskan perjanjian yang dibuat Allah melalui Nuh. Dalam konteks bahwa Allah berjanji tidak akan menenggelamkan bumi lagi, Allah juga menetapkan kestabilan alam yang lebih luas. Ia melakukan hal ini untuk memampukan manusia melaksanakan kehendaknya, yaitu memenuhi dunia dengan gambar Allah dan memerintah atas ciptaan. Dan ini membangkitkan harapan bahwa perkembangan umat manusia dan juga perkembangan kerajaan Allah akan berlangsung seterusnya tanpa mengalami bencana alam global lagi. Tetapi, perhatikanlah Kejadian pasal 8 ayat 22 di mana Allah menambahkan persyaratan ini. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Stabilitas alam terjamin hanya selama bumi masih ada. Artinya, hanya sampai akhir dari tatanan penciptaan yang sekarang ini. Ini meneguhkan harapan bahwa tatanan alam sekarang ini akan digantikan apabila umat manusia menyelesaikan tugasnya membangun kerajaan Allah di atas bumi. Beratus-ratus tahun setelah Nuh, Allah mengadakan perjanjian penebusan yang ketiga dengan Abraham. Menurut Kejadian pasal 15, pasal 17, dan pasal 22,
Allah memanggil Abraham dan keturunannya untuk melayani Dia secara khusus. Tetaplah merupakan tugas dari seluruh umat manusia untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Namun Abraham dan keturunannya memegang peran utama dalam membawa kerajaan eskatologis Allah ke bumi. Secara khusus mereka dipilih sebagai bangsa yang khusus yang melaluinya Allah akan menawarkan penebusan kepada semua manusia. Ini dimulai ketika Allah menetapkan kerajaannya di tanah perjanjian. Dan ini berlanjut ketika Abraham dan di kemudian hari bangsa Israel memperluas batas-batas tanah perjanjian hingga ke ujung-ujung bumi. Sebagaimana Allah berfirman pada Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 18 berikut. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Perjanjian Allah dengan Abraham membangkitkan harapan bahwa kerajaan Allah di bumi tidak akan terdiri dari satu bangsa atau umat saja, tetapi pada akhirnya akan mencakup semua bangsa di bumi. Berabad-abad setelah Abraham, Allah mengadakan perjanjian penebusan yang keempat dengan Musa. Musa menulis tentang covenant atau perjanjian Allah dengan dirinya di banyak tempat. Beberapa kali ia menegaskan bahwa perjanjian Musa mencakup dan melanjutkan perjanjian-perjanjian awal dengan Adam, Nuh, dan Abraham. Tetapi ia juga mengungkapkan suatu dinamika yang baru yang membangkitkan harapan tambahan atas kerajaan Allah di bumi. Di bagian-bagian seperti Imamat pasal 26 dan Ulangan pasal 4 dan pasal 30, Allah mengungkapkan bahwa umat perjanjian kesayangannya tidak akan selalu setia kepadanya. Sebagaimana pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang terdahulu, Covenant atau perjanjian Musa menyatakan komitmen Allah untuk merealisasikan berkat-berkat perjanjian tersebut. Namun jika umatnya tidak taat kepadanya, ia akan menghukum mereka. Perhatikanlah apa yang ditulis Musa dalam Ulangan pasal 4 ayat 27-31 berikut. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Maha Penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kutuk perjanjian yang paling berat adalah dibuang dari tanah perjanjian, yaitu umat Allah dicerai-beraikan di tengah bangsa-bangsa atau umat lain. Namun karena rahmat-Nya, Allah tidak akan meninggalkan umat-Nya untuk selamanya. Apabila mereka bertobat dari dosa mereka dan mencari Dia dengan segenap hati dan jiwa mereka, Ia akan memulihkan mereka ke dalam perkenan-Nya. Selain itu, Musa menulis bahwa rahmat Allah akan melaksanakan hal ini
di kemudian hari. Ungkapan bahasa Ibrani yang digunakan Musa untuk menyatakan kemudian hari adalah Bayaharit Hayamim. Ungkapan ini seringkali merupakan rujukan sederhana pada masa depan. Tetapi dalam Ulangan pasal 4, Musa membangkitkan harapan akan suatu masa depan saat Allah menggenapi semua berkat perjanjian yang dijanjikannya bagi umatnya dan penghakiman atas musuh-musuhnya. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan dinamakan Septuaginta. Para penerjemah menafsirkan kata-kata Musa Bayaharit Hayamim sebagai referensi pada eskaton di masa depan. Maka mereka memberikan terjemahan Yunaninya sebagai ep eskato ton hemeron, yang secara harfiah berarti pada hari-hari terakhir. Anda dapat mengenal dalam frasa ini kata eskato. Ini adalah satu bentuk dari kata eskatos, yang darinya kita mendapatkan istilah eskaton dan eskatologi. Penulis-penulis Alkitab di kemudian hari juga menafsirkan kata-kata Musa ini dalam cara yang sama. Dan mereka tetap memandang hari-hari akhir sebagai zaman berkat yang terakhir di masa depan setelah Israel kembali dari pembuangan. Ada kalanya Anda membaca frasa hari-hari seperti yang dijumpai dalam kelima kitab Taurat. Salah satu contoh adalah dalam kitab Ulangan pasal 4. Nah, kita perlu berhati-hati apabila kita melihat istilah kemudian hari ini. Pikiran kita jangan langsung melompat ke depan kepada akhir atau kesudahan dari segala sesuatu, misalnya eskaton. Tetapi dalam konteks itu, Musa memperingatkan bangsa Israel yang pada saat itu akan memasuki tanah perjanjian, bahwa apabila mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, apabila mereka tidak taat kepada Allah dan tidak menuruti apa yang diharapkan dalam perjanjian Sinai, akhirnya mereka bisa terusir dari tanah perjanjian dan dikirim ke dalam pembuangan. Namun begitu, kata Musa, masih ada harapan bagi umat yang telah terusir dari negeri itu, yaitu di kemudian hari mereka dapat berbalik kepada Allah dan berseru kepadanya untuk membawa mereka pulang. Dan tentu saja ini adalah sekilas pandang yang indah dari Allah kita yang bersedia tidak meninggalkan umatnya, tetapi membawa mereka kembali dan memulihkan mereka. Menjelang awal dari abad ke-10 sebelum Masehi, Allah mengadakan perjanjian penebusan yang kelima dan terakhir dalam perjanjian lama dengan Daud. Catatan sejarah dari perjanjian Allah dengan Daud dikisahkan dalam 2 Samuel pasal 7. Kemudian, Mazmur pasal 89 dan pasal 132 juga mencatat banyak detail-detailnya. Dari perspektif harapan eskatologis, detail yang terpenting dari perjanjian ini adalah bahwa Allah akan meneguhkan keturunan Daud sebagai dinasti permanen yang memerintah atas kerajaan Allah di bumi. Dengarkanlah firman Allah dalam Mazmur pasal 89 ayat 35 sampai 38 berikut. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Anak cucu Daud akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan.
Beberapa teolog menyatakan bahwa ketika Perjanjian Lama menunjuk pada pemerintahan Allah sebagai raja, fokus utamanya adalah pada pemerintahannya yang aktif dan abstrak. Tetapi ini bukan hanya sesuatu yang abstrak. Adam diperintahkan untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Kepada Nuh dijanjikan stabilitas dalam penciptaan. Abraham dipilih sebagai bapa sebuah bangsa yang akan menyelamatkan semua bangsa. Musa berfokus pada tanah perjanjian. Dan kepada Daud dijanjikan bahwa keturunannya akan memerintah untuk selamanya atas kerajaan Allah di bumi. Sejauh ini kita sudah membahas harapan-harapan dari Perjanjian Lama yang berasal dari penciptaan dan sejarah penebusan. Maka kini kita siap untuk melanjutkan dengan deskripsi nubuatan dari Eskaton. Semasa pemerintahan Daud, bangsa Israel sudah mapan di tanah perjanjian. Dan semasa pemerintahan Salomo putranya, batas-batas kerajaan bahkan lebih luas lagi. Namun sayangnya, dalam generasi-generasi berikutnya, umat Allah memberontak terhadap Allah dan jatuh dalam dosa dan penyembahan berhala yang merajalela. Semasa pemerintahan putra Salomo Rehabeam, di tahun 930 sebelum Masehi, negeri itu terbagi menjadi dua. Kerajaan utara mempertahankan nama Israel, dan kerajaan selatan memakai nama Yehuda. Kedua kerajaan sama-sama tidak taat kepada Allah, tetapi Israel jauh lebih parah. Di tahun 722 sebelum Masehi, Israel telah menolak peringatan-peringatan para nabi untuk bertobat selama kurang lebih 200 tahun. Maka Allah mengirim bangsa Asyur untuk mengalahkan Israel dan mengangkut banyak dari rakyatnya ke dalam pembuangan. Nabi-nabi kemudian menasehati Yehuda agar bertobat untuk menghindari nasib Israel. Namun pada akhirnya, Yehuda tetap berkanjang dalam dosa. Maka pada tahun 586 sebelum Masehi, Allah mengirim bangsa Babel untuk menghancurkan ibu kota Yehuda, Yerusalem, dan mengangkut banyak orang Yehuda ke dalam pembuangan juga. Para nabi menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang mengerikan ini adalah kutuk perjanjian Allah, karena Israel dan Yehuda terus-menerus mendurhaka secara terang-terangan. Umat itu telah melanggar perjanjian Allah dan mereka menerima ganjaran kutuk perjanjian yang dahsyat, yaitu pembuangan, seperti ancaman Musa. Tetapi para nabi juga ingat akan janji pemulihan Musa setelah pembuangan. Karena itu, mereka senantiasa meyakinkan umat Allah bahwa di hari-hari terakhir atau eskaton, Allah akan mengaruniakan kepada mereka pertobatan. Ia akan mengampuni mereka, mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, dan puncak sejarah akan tercapai dalam kerajaannya yang sempurna di seluruh dunia. Dengarkan kata-kata Yesaya dalam Yesaya pasal 2 ayat 2-4 berikut. Pada hari-hari yang terakhir, banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya."
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Perhatikan bahwa gambaran dari kerajaan Allah yang sempurna di bumi ini akan direalisasikan pada hari-hari terakhir, setelah Israel kembali dari pembuangan. Pemakaian yang sama dari istilah ini didapati di bagian-bagian seperti Mika pasal 4 ayat 1 dan Hosea pasal 3 ayat 5. Dalam bahasa Ibrani, frasa Yesaya pada hari-hari terakhir adalah Bayaharit Hayamim. Kata-kata yang sama yang dipakai Musa dalam Ulangan pasal 4 ayat 30. Dan ini menunjuk kepada kerajaan eskatologis yang sama dengan yang ada dalam benak Musa. Tapi, pengharapan macam apakah yang diciptakan oleh nubuatan ini? Salah satu pengharapan yang disebutkan Yesaya adalah bahwa setelah masa pembuangan Israel berakhir, Allah akan memerintah atas seluruh bumi dari tahtanya di bait sucinya di Yerusalem. Pengharapan lain adalah bahwa semua bangsa di bumi dengan sukarela akan takluk sebagai bagian dari kerajaan itu. Rakyat akan rindu mempelajari hukum-hukum Allah supaya mereka dapat menaati Dia dengan benar. Satu pengharapan lagi adalah bahwa pemerintahan Allah akan mencakup penghakimannya yang adil. Pengharapan lain lagi adalah bahwa semua bangsa akan hidup dalam perdamaian yang tidak tergoncangkan, sehingga mereka bersedia menyingkirkan senjata-senjata mereka. Dan salah satu harapan terbesar bagi kerajaan eskatologis Allah disinggung dalam kata-kata Yesaya yang terakhir. Perhatikan lagi apa yang ditulisnya dalam Yesaya pasal 2 ayat 4 berikut. Bangsa tidak akan lagi belajar perang. Di sini Yesaya mengindikasikan perang akan berakhir untuk seterusnya. Dengan kata lain, kerajaan Allah akan menegakkan perdamaian untuk selamanya. Atau seperti dikatakan dalam Daniel pasal 2 ayat 44 berikut, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Namun mungkin harapan nubuatan yang terbesar bagi kerajaan eskatologis Allah adalah bahwa salah seorang keturunan Daud akan menjadi rajanya. Ingatlah bahwa dalam perjanjian dengan Daud, Allah berjanji bahwa keturunan Daud akan memerintah atas kerajaannya di bumi untuk selama-lamanya. Nah, salah satu cara nabi-nabi mengembangkan harapan ini adalah dengan menekankan bahwa satu orang keturunan Daud akan memerintah untuk selama-lamanya. Tidak akan ada sederetan keturunan raja-raja terus-menerus. Akan ada satu raja yang memerintah selama-lamanya. Seperti yang diajarkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 berikut. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan
dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Visi nubuatan tentang kerajaan eskatologis Allah ini begitu mengagumkan, sehingga di bagian-bagian seperti Yesaya pasal 65 ayat 17 dan pasal 66 ayat 22, kerajaan yang diharapkan ini dinamakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nabi-nabi Perjanjian Lama menggambarkan kerajaan Allah di zaman akhir, kerajaan eskatologisnya, dalam beberapa cara. 1. Kerajaan itu akan datang seluruhnya sekaligus, tidak secara bertahap. 2. Kerajaan itu benar-benar berbentuk fisik, mempunyai pemerintahan, agama, dan politik bergabung jadi satu. 3. Ini akan terjadi melalui Mesias. Jadi Mesias akan menghadirkannya dan ia akan memimpin revolusi. Terakhir, akan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat karena Israel harus sepenuhnya menguasai negara-negara tetangga yang mengelilinginya dan menaklukkan semua orang di sekitar mereka. Tetapi ada lagi yang juga tercakup di sini. Maksud saya, ini adalah bagian dari program Allah yang lebih besar. Bukan hanya kerajaan itu yang akan datang, tetapi roh Allah juga akan turun. Akan ada pengampunan dosa, ada kebangkitan, ada langit yang baru, dan bumi yang baru. Pada dasarnya, para nabi mengharapkan Allah untuk menggenapi rancangan yang telah digariskannya pada awal mula penciptaan, dan yang telah diuraikannya secara rinci sepanjang sejarah penebusan. Ciptaan akan menjadi perluasan yang sempurna dari kerajaan surgawi Allah, diperintah dan dipelihara oleh orang-orang yang telah ditebus dan disempurnakan. Ini akan menggenapi setiap janji yang telah dibuat dalam setiap perjanjian penebusan, termasuk kekalahan mutlak dari musuh-musuh Allah dan berkat yang tak terukur atas umatnya. Dan anak Daud yang agung, yang dikenal sebagai Mesias atau Kristus, akan memerintah untuk selama-lamanya dari tahta Daud yang telah dipulihkan di Yerusalem. Sejauh ini dalam pelajaran kita, tujuan penciptaan ini, kita telah membahas harapan-harapan Perjanjian Lama untuk zaman akhir. Kini kita siap untuk melanjutkan ke topik utama kita yang kedua, realisasi dalam Perjanjian Baru dari harapan-harapan itu. Memahami pribadi dan karya Yesus Kristus adalah dasar untuk memahami Perjanjian Baru, dan terlebih lagi apabila mengacu pada kerajaan Allah di bumi. Perjanjian Baru menegaskan bahwa Yesus membawa kerajaan Allah ke bumi dan bahwa ia memerintah atasnya sebagai raja. Pada saat yang sama, Perjanjian Baru menyadari bahwa pada masa ini kita tidak mengalami semua berkat kerajaan yang digambarkan dalam Perjanjian Lama. Jadi bagaimana kita mengatasi kesenjangan ini? Kita akan membahas realisasi harapan-harapan Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru dalam 3 langkah. Pertama, kita akan meneliti beberapa perkembangan teologis yang timbul dari harapan Perjanjian Lama. Kedua, kita akan meneliti beberapa komplikasi historis yang dihadapi oleh gereja Perjanjian Baru. Dan ketiga, kita akan menjelaskan harapan-harapan mereka yang disesuaikan dalam terang dari komplikasi-komplikasi ini. Mari kita mulai dengan beberapa perkembangan teologis yang terjadi di antara Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru. Dalam abad-abad di antara akhir Perjanjian Lama dan kedatangan Kristus, rabi-rabi dan teolog-teolog Yahudi lainnya mengembangkan suatu pandangan tentang eskatologi yang diterima secara luas. Secara paling sederhana, eskatologi Yahudi berpendapat bahwa sejarah dunia dapat dibagi dalam dua zaman besar. Mereka menamakan zaman pertama zaman ini atau Olam Hazeh dalam bahasa Ibrani. Ciri-cirinya adalah dosa, pembuangan, penderitaan, dan kematian. Zaman ini dimulai ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan berkaitan dengan zaman penebusan yang telah kita bicarakan di depan. Teolog-teolog Yahudi menamakan zaman kedua zaman yang akan datang atau Olam Haba dalam bahasa Ibrani. Ini adalah eskaton di masa depan apabila kerajaan Allah memenuhi bumi. Ciri-cirinya adalah pengampunan, kebenaran, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal. Di abad pertama, sekte-sekte Yahudi mempunyai berbagai pendapat mengenai transisi antara kedua zaman ini. Namun kebanyakan dari mereka sependapat bahwa akan ada bencana perang yang dahsyat yang membawa transisi secara tiba-tiba. Mereka percaya bahwa Mesias atau Kristus akan memimpin bala tentara malaikat dan orang-orang yang setia dan mencapai kemenangan atas musuh-musuh Israel. Setelah itu, sebagai ahli waris tahta Daud, Mesias akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Sejak itu, semua harapan Perjanjian Lama untuk kerajaan Allah akan digenapi dan umat Allah akan hidup dalam damai untuk selama-lamanya. Keterkaitan antara Mesias dan kerajaan Allah bagi orang-orang Yahudi di zaman Yesus terutama bersifat politis. Ini karena dalam Perjanjian Lama, Mesias atau raja yang diurapi memimpin suatu bangsa, suatu keberadaan politis dalam ruang dan waktu, yaitu bangsa Israel. Dan Israel berperang melawan musuh-musuhnya, yaitu bangsa-bangsa dan penduduk di sekelilingnya. Pengharapan Israel adalah akan datang seorang Mesias atau raja politis yang akan memimpin Israel keluar dari penindasan perbudakan dan kembali kepada kejayaannya dahulu, atau bahkan kejayaan yang lebih besar lagi. Karena itu dapat dimengerti ketika Yesus datang dan rakyat mulai bertanya-tanya, apakah dia sang Mesias? Mereka mempunyai harapan-harapan politis tertentu mengenai apa yang akan dilakukannya. Tetapi kita tahu dari dia sendiri bahwa kerajaannya bukan dari bumi ini. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara Israel dibawa ke dalam pembuangan di Asyur. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan Yehuda dibuang ke Babel. Jadi pada masa pelayanan Yesus di abad pertama Masehi, mereka telah hidup dalam pembuangan di bawah kekuasaan bangsa asing selama berabad-abad. Mereka telah diperintah oleh bangsa Asyur, Babel, Media dan Persia, Yunani, dan Roma. Kendati demikian, banyak dari umat Allah tetap berharap. Mereka mempercayai janji-janjinya tentang hari-hari akhir. Bahkan banyak orang berpendapat bahwa nubuat-nubuat seperti patung di Daniel pasal 2 dan binatang-binatang di Daniel pasal 7
menunjuk kepada kerajaan-kerajaan yang menguasai mereka dan mengindikasikan bahwa penindasan mereka akan segera berakhir. Tidaklah heran jika Yesus dan penulis-penulis Perjanjian Baru juga berbicara tentang zaman ini dan zaman yang akan datang sebagai dua era utama dalam sejarah. Dan mereka kebanyakan sependapat dengan pandangan teolog-teolog Yahudi mengenai ciri-ciri zaman-zaman ini. Mereka mengajar bahwa Mesias akan mengakhiri zaman dari dosa dan kematian ini dan memulai zaman yang akan datang dengan semua berkat-berkatnya. Perhatikanlah apa yang Yesus katakan dalam Markus pasal 10 ayat 29-30 berikut. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus membedakan zaman ini dari zaman yang akan datang, seperti yang dilakukan orang-orang di zamannya. Dan ia mengatakan dengan jelas bahwa berkat akan diterima orang-orang yang mengikut dia. Dalam Markus pasal 10 ayat 29, Yesus mengindikasikan bahwa dialah Mesias yang diharapkan akan membawa transisi dari zaman ini kepada zaman yang akan datang. Ia melakukan hal yang serupa dalam Matius pasal 12 ayat 32 dan memakai istilah anak manusia untuk menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai Mesias. Dan perhatikanlah perkataan Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 20-21 berikut. Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Seperti Yesus, Paulus membedakan antara zaman atau dunia yang jahat sekarang ini dan zaman bahagia di dunia yang akan datang. Dan Paulus mengaitkan kemenangan di zaman yang akan datang itu dengan Kristus, yaitu Mesias. Paulus juga memakai bahasa yang serupa dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6-8, 2 Korintus pasal 4 ayat 4, dan 1 Timotius pasal 6 ayat 17-19. Ayat-ayat ini dan banyak ayat lain menunjukkan bahwa Yesus dan rasul-rasulnya dan para nabi sependapat dengan kebanyakan orang Yahudi di zaman mereka mengenai struktur dasar dari eskaton. Setelah membahas realisasi Perjanjian Baru dalam kaitan dengan perkembangan teologis, marilah kita sekarang meninjau beberapa komplikasi historis yang dihadapi gereja Perjanjian Baru. Jelas bagi semua orang dalam era Perjanjian Baru bahwa Yesus tidak memenuhi semua harapan para teolog Yahudi. Ia tidak memimpin bala tentara Allah mencapai kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ia tidak memulihkan tahta Daud di Yerusalem, dan umatnya yang setia masih tetap bergumul dengan dosa, kepedihan, penyakit, dan kematian. Singkatnya, ia tidak mengakhiri dunia ini, dan dia tampaknya tidak membawa banyak kemuliaan dari dunia yang akan datang. Karena itu, sebagian besar orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias.
Jadi, mengapa gereja menerima dia? Diskusi kita tentang komplikasi historis yang dihadapi oleh gereja Perjanjian Baru akan dibagi ke dalam 4 bagian. Pertama, kita akan membahas harapan yang tak terpenuhi berkaitan dengan kedatangan kerajaan Allah. Kedua, kita akan meneliti misteri dalam nubuat sebagai penjelasan dari keadaan yang tak terduga ini. Ketiga, kita akan membahas persyaratan perjanjian sebagai satu komponen penjelasan. Dan keempat, kita akan membahas kebebasan ilahi sebagai satu aspek lain dari penjelasan kita. Mari kita mulai dengan harapan yang tak terpenuhi dari gereja mula-mula. Semasa kehidupan dan pelayanannya, Yesus tidak menggenapi semua harapan orang-orang sezamannya mengenai hari-hari akhir. Dan ini terkadang menimbulkan ketegangan dan kebingungan bagi pengikut-pengikutnya yang mula-mula. Mereka harus bergumul dengan 3 kebenaran yang sulit untuk digabungkan. Pertama, mereka mempercayai ajaran Perjanjian Lama bahwa Mesias akan mengakhiri zaman ini dan memulai zaman yang akan datang. Kedua, mereka memegang teguh fakta bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi yang ketiga, mereka menyadari bahwa Yesus tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Ia tidak mengakhiri zaman ini atau sepenuhnya memulai zaman yang akan datang. Tidak sulit untuk memahami mengapa orang percaya mula-mula bergumul dengan fakta-fakta ini. Tidak diragukan bahwa Yesus menegaskan ajaran Perjanjian Lama bahwa Mesias akan membawa kerajaan Allah di bumi. Ia mengajarkan ini sebelum penyalibannya, dan rasul-rasul terus mengajarkan ini setelah kenaikannya ke surga. Yesus dan rasul-rasulnya juga menegaskan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias atau Kristus. Namun, kendati kebenaran-kebenaran ini tidak perlu dipertanyakan lagi, mengapa Yesus Sang Mesias tidak menggenapi harapan mereka akan zaman yang akan datang? Besar kemungkinan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus meluangkan waktu untuk menjelaskan mengapa dia tidak melakukan segala sesuatu yang diharapkan oleh para pengikutnya. Lukas menulis, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia tinggal selama 40 hari untuk mengajar rasul-rasul tentang kerajaan Allah. Ini menyiratkan bahwa Yesus berupaya keras untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran ini. Namun, hingga akhir dari 40 hari pelatihan, para rasul masih belum memahami semuanya dengan jelas. Perhatikan cerita Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-6 berikut. Pada suatu hari, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, "Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Pertanyaan ini masuk akal bagi para rasul
Karena perjanjian lama mengatakan bahwa di akhir zaman Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua umatnya. Dalam Yehezkiel pasal 39 ayat 27-29 dan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat 2, Allah dengan sangat jelas mengkaitkan pencurahan rohnya dengan pemulihan kerajaan bagi Israel. Jadi wajarlah jika rasul-rasul bertanya-tanya tentang keterkaitan ini. Namun perjanjian lama tidak pernah mengatakan bahwa kedua peristiwa ini harus terjadi pada waktu yang bersamaan. Yesus mengatakan pada rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7-8 berikut. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus menegaskan bahwa penentuan waktu untuk kerajaan itu tidak dinyatakan pada siapapun. Bahkan, dalam Matius pasal 24 ayat 36 dan Markus pasal 13 ayat 32, ia mengatakan bahwa pada dirinya pun hal itu tidak dinyatakan. Dari perspektif kemanusiaannya, ini bukan berarti bahwa perjanjian lama tidak berbicara mengenai waktu terjadinya peristiwa-peristiwa pada hari-hari akhir. Tetapi, perjanjian lama tidak pernah menjanjikan bahwa peristiwa-peristiwa ini akan terjadi dalam cara yang persis sama dengan yang diharapkan oleh gereja mula-mula. Dalam pembahasan kita sejauh ini tentang komplikasi historis, kita telah meninjau harapan-harapan tak terpenuhi dari gereja mula-mula. Kini marilah kita membahas misteri nubuat sebagai bagian dari penjelasannya. Nabi-nabi di Alkitab jarang menjelaskan penggenapan nubuat-nubuat mereka secara terperinci, dan mereka selalu meninggalkan sedikitnya beberapa celah dalam informasi yang mereka beritakan. Akibatnya, selalu ada variasi kemungkinan penafsiran nubuat mereka. Beberapa nubuat yang kita baca dalam Alkitab Perjanjian Lama sangat spesifik. Misalnya, kita tahu bahwa Juru Selamat akan dilahirkan di Bethlehem. Ini benar-benar spesifik, sebuah kota tertentu. Tetapi kebanyakan nubuat Perjanjian Lama tidak demikian. Nubuat-nubuat tentang penghakiman yang akan datang atau tentang berkat di masa depan tidak spesifik. Bahkan ada yang berpendapat maknanya tidak jelas. Memang nubuat-nubuat ini sangat umum, tidak adanya batasan yang jelas pada nubuat dalam Alkitab membuatnya relevan dan dapat diterapkan pada umat Allah di segala tempat dan waktu. Paulus berbicara tentang nubuat-nubuat yang sengaja tidak diperjelas dalam Roma pasal 16 ayat 25-26 berikut. Rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Rahasia yang disinggung Paulus di sini berkaitan dengan perluasan skala keselamatan untuk mencakup bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah ia jelaskan sebelumnya dalam Roma pasal 11. Rahasia ini awalnya tersembunyi dalam kitab-kitab nubuat Perjanjian Lama. Tetapi Yesus mengajar para rasul untuk memahami nubuat-nubuat ini dalam cara-cara yang mengungkapkan rahasianya.
telah kita tunjukkan di depan bahwa nubuat-nubuat Perjanjian Lama tidak mengatakan bahwa kerajaan eskatologis Allah harus datang secara sekaligus, meskipun gereja mula-mula mengharapkan demikian. Sebenarnya, salah satu tujuan utama dari Perjanjian Baru adalah menolong pembacanya untuk memahami aspek-aspek kerajaan Allah yang dahulu merupakan rahasia bagi pembaca-pembaca di masa sebelumnya. Kita dapat memikirkan penentuan waktu Allah yang misterius ini dengan memandang nubuat-nubuat eskatologis Perjanjian Lama seperti memandang dua gunung dari kejauhan. Dari perspektif para pembaca di abad pertama, gunung-gunung itu terlihat berdekatan. Maka mereka mengharapkan peristiwa-peristiwa di hari-hari terakhir akan terjadi sekitar waktu yang bersamaan. Namun seiring perjalanan sejarah, kedua gunung itu semakin dekat dan tampaklah bahwa sebenarnya keduanya saling berjauhan. Jadi pembaca-pembaca belakangan dapat memahami misteri yang dahulu tersembunyi, khususnya memahami bahwa peristiwa-peristiwa yang mendahului eskaton akan terjadi dalam rentang waktu yang lama. Setelah membahas komplikasi historis yang melatar belakangi harapan-harapan yang tak terpenuhi dan misteri nubuat, mari kita membahas persyaratan perjanjian. Telah kita lihat bahwa perjanjian Allah dengan umatnya mempunyai syarat-syarat. Jika umatnya menaati persyaratan, mereka akan diberkati. Namun jika mereka tidak taat, mereka akan dikutuk. Misalnya karena ketidaktaatan, mereka dibuang dari tanah perjanjian. Dan karena nubuat pada dasarnya adalah alat yang Allah pakai untuk memotivasi umatnya untuk menaati perjanjian, maka nubuat juga memiliki syarat. Dengan kata lain, nubuat-nubuat tentang pemulihan Israel, syaratnya adalah pertobatan dan pembaharuan ketaatan pada perjanjian. Nabi Perjanjian Lama Yeremia menjelaskan persyaratan mendasar ini dalam Yeremia pasal 18. Dalam pasal itu, ia menceritakan kunjungannya ke rumah tukang periuk dan melihat tukang periuk sedang membentuk tanah liat. Apabila bejana yang dibuatnya tidak menjadi seperti yang dikehendakinya, ia membentuk ulang tanah liat itu menurut keinginan dan pertimbangannya sendiri. Perhatikan apa yang Allah katakan mengenai pekerjaan tukang periuk itu dalam Yeremia pasal 18 ayat 6-10 berikut. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka.
Di sini Yeremia menunjukkan bahwa nubuat pada dasarnya bersyarat, sama seperti perjanjian-perjanjian yang mendasari nubuat tersebut. Dan bahkan juga nubuat mengenai kerajaan Allah. Tentu saja apabila kita berbicara tentang hal Allah yang mengubah penggenapan nubuat, kita harus berhati-hati. Ketika Allah bersumpah atau membuat perjanjian, janji-janji itu mutlak pasti. Tetapi tidak semua yang diucapkan Allah merupakan janji. Dan ketika nubuat tidak mencakup janji, penggenapannya tidak dijamin. Bapa leluhur kita Abraham memahami hal ini. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 7-8, Allah menjanjikan Abraham akan memiliki tanah perjanjian. Tetapi ini tidak cukup meyakinkan Abraham bahwa niscaya akan terjadi. Maka Abraham meminta Allah untuk mengubah nubuatnya menjadi janji perjanjian atau covenant. Nabi Daniel juga memahami prinsip ini. Sekitar 1 generasi setelah pelayanan Yeremia, Daniel melayani umat Allah yang hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka telah dibuang karena mereka mengabaikan peringatan-peringatan Yeremia dan tidak mau bertobat. Daniel menyelidiki bahwa masa pembuangan mereka mungkin hampir berakhir. Menurut Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai 12, pembuangan itu seharusnya berlangsung selama 70 tahun. Maka setelah 70 tahun itu berlalu, Daniel berdoa kepada Allah untuk memulihkan kerajaan mereka. Namun kita baca dalam Daniel pasal 9 bahwa umat itu masih tetap melanggar hukum perjanjian. Daniel tahu bahwa Allah mungkin akan mengasihani mereka meskipun mereka masih berdosa. Tetapi ia juga khawatir bahwa Allah akan memutuskan untuk memperpanjang hukuman perjanjian mereka. Sayangnya kekhawatirannya terbukti. Alih-alih mengakhiri masa pembuangan, Allah menambahnya 7 kali lipat, memperpanjangnya selama 490 tahun lagi. Masa pembuangan yang diperpanjang ini mendekati akhir di zaman Yesus. Allah mengutus anaknya sendiri sebagai Raja Mesianik dan menugaskan dia untuk memberitakan pertobatan supaya kerajaan dipulihkan. Markus pasal 1 ayat 15 merangkumkan pemberitaan Yesus demikian. Kata Yesus, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Setelah membahas komplikasi-komplikasi historis terkait harapan yang tak terpenuhi, misteri nubuat, dan persyaratan perjanjian, kini kita siap untuk membicarakan kebebasan ilahi Allah. Kebebasan Allah ditegaskan di seluruh kitab suci, dan terutama terlihat ketika orang mempertanyakan penggenapan dari nubuat-nubuat yang relatif mudah dipahami. Misalnya ketika Daud berzinah dengan Batsheba, dan Batsheba kemudian mengandung. Nabi Nathan menubuatkan bahwa putranya akan meninggal. Tetapi Daud tidak percaya bahwa ini harus terjadi.
Dia tahu bahwa Allah bebas untuk membatalkan ancaman terhadap nyawa anak itu. Maka Daud bertobat dan merendahkan diri. Setelah putranya meninggal, Daud mengatakan demikian dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 22. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Daud berkata, siapa tahu, karena dia tahu Allah sepenuhnya bebas untuk menyelamatkan atau membiarkan anak itu mati. Kata-kata siapa tahu adalah terjemahan dari frasa Ibrani miodea. Frasa yang sama ini muncul dalam Yoel pasal 2 ayat 14 ketika Yoel menganjurkan pertobatan sebagai cara untuk menghindari penghakiman yang dinubuatkan. Dalam kasus Yoel, kita tidak tahu bagaimana Allah berespon. Namun pengertian nabi ini akan nubuatnya sendiri sudah jelas. Allah telah menubuatkan penghakiman atas umatnya. Tetapi Allah tetap bebas untuk mengurungkan penghakiman dan bahkan untuk memberkati umat. Kita juga melihat frasa miodea dalam Yunus pasal 3 ayat 9. Dalam kasus ini, Yunus memberitakan bahwa Niniwe akan dihancurkan. Maka Raja Niniwe memerintahkan segenap kota untuk bertobat dari dosa dengan harapan Allah akan mengasihani mereka. Di sini, miodea mengekspresikan pengharapan raja agar Allah berbelas kasihan pada Niniwe. Dan dalam hal ini Allah melakukannya. Ia membatalkan penghakiman yang telah dinubuatkan Yunus. Allah tidak wajib bertindak menurut harapan kita, sekalipun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendasarkan harapan-harapan itu di atas firman-Nya. Apabila tidak ada janji, Allah bebas untuk menggenapi nubuat dengan cara apapun yang dipandangnya paling baik. Jadi apabila orang bertanya kepada teolog-teolog Yahudi di abad pertama, kapan dan bagaimana Mesias akan memulihkan kerajaan bagi Israel, barangkali mereka seharusnya menjawab, siapa yang tahu? Allah tidak menyelesaikan kerajaan eskatologisnya dalam abad pertama. Selama beratus-ratus tahun, umat Allah berharap jika Mesias datang, maka dunia akan beres. Namun sebaliknya, Mesias disalibkan dan umatnya menderita penganiayaan. Syukurlah, seperti telah kita lihat, Alkitab menyediakan banyak cara untuk menjelaskan realitas-realitas ini. Kini setelah kita meninjau realisasi-realisasi perjanjian baru dalam kaitannya dengan perkembangan teologis dan komplikasi historis, marilah kita menyelidiki harapan-harapan gereja mula-mula yang disesuaikan. Yesus dan murid-muridnya tidak sependapat dengan teolog-teolog Yahudi mengenai transisi dari zaman ini ke zaman yang akan datang. Telah kita lihat bahwa teolog-teolog Yahudi mengharapkan suatu transisi mendadak yang agresif, yang segera mengakhiri zaman ini dan sekaligus membawa kerajaan dari zaman yang akan datang atau eskaton.
Namun harapan ini tidak didasarkan atas perjanjian atau janji nubuat. Dan ternyata ini memang keliru. Berlawanan dengan harapan orang Yahudi, Yesus dan rasul-rasulnya mengajar bahwa transisi di antara kedua zaman tidak terjadi secara cepat. Zaman yang akan datang dimulai dengan kehidupan dan pelayanan Yesus di bumi, tetapi zaman sekarang ini masih belum berakhir. Dengan kata lain, Yesus memulai suatu periode yang di dalamnya kedua zaman tumpang tindih, memperpanjang realisasi sepenuhnya dari eskaton. Karena itu, kita menderita kesulitan-kesulitan zaman kini, sekaligus pada saat yang sama menikmati berkat-berkat awal zaman yang akan datang. Inilah pandangan yang diterima gereja. Pandangan ini disebut eskatologi terinaugurasi, karena mengakui bahwa kerajaan eskatologis Allah telah dimulai atau telah diinaugurasikan di dalam Kristus, tetapi belum hadir dalam segala kepenuhannya. Ketika kita mendengar kata eskatologi, kadang-kadang kita berpikir, oh, kita sedang berbicara tentang hari-hari terakhir, akhir dari sejarah. Dan itu benar. Tetapi menurut perjanjian baru, ketika Yesus datang ke bumi, Ia menginaugurasi hari-hari akhir. Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama terkait apa yang akan Allah lakukan ketika Ia kelak menyelamatkan umatnya sudah dimulai ketika Yesus datang ke bumi. Maka kita sekarang hidup sebagai orang-orang Kristen dalam masa sudah banyak janji-janji Allah digenapi. Tetapi kita masih menunggu penggenapan janji-janji yang lain di masa depan. Yesus menceritakan banyak perumpamaan yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah bertumbuh dalam rentang waktu yang panjang. Misalnya dalam Matius pasal 13, Ia membandingkan kerajaan Allah dengan ladang tanaman yang bertumbuh sampai musim menuai. Pohon yang tumbuh dari biji sesawi dan ragi yang masuk dalam seluruh adonan. Dalam ayat-ayat 39, 40, dan 49, Ia mengajar bahwa kerajaan Allah akan terus bertumbuh hingga akhir zaman. Kemudian barulah zaman ini akan berlalu dan zaman yang akan datang hadir dalam segenap kepenuhannya. Inilah sebabnya perjanjian baru berbicara tentang kerajaan Allah yang berlangsung dalam 3 tahap. Kerajaan ini sudah tiba, sedang dalam proses kedatangan, dan akan tiba di masa depan. Kenyataannya, ketiganya benar. Menurut eskatologi terinaugurasi yang diajarkan Yesus, kerajaan sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Kita dapat membagi peristiwa-peristiwa dalam hari-hari akhir menjadi 3 bagian utama. Hari-hari akhir dimulai dengan inaugurasi. Ini adalah saat kedua zaman mulai tumpang tindih semasa kehidupan dan pelayanan Yesus di bumi, termasuk pekerjaan membangun dasar gereja oleh para rasul. Masa inaugurasi disusul dengan masa kelanjutan. Dalam masa ini, gereja membangun kerajaan Allah sebagai persiapan menyambut kedatangan Kristus kembali. Akhirnya, masa penyempurnaan
membawa berkat-berkat penuh dari perjanjian lama yang diharapkan untuk eskaton. Penyempurnaan mengakhiri zaman ini dan menggantikannya secara permanen dengan zaman yang akan datang. Mari kita perhatikan lebih dekat rangkaian peristiwa di hari-hari akhir, dimulai dari masa inaugurasi. Melalui ajaran yang jelas dan perumpamaan-perumpamaan, Yesus mengajarkan bahwa Ia telah menginaugurasi kerajaan Allah di bumi. Contohnya, dalam Lukas pasal 16 ayat 16, Yesus berkata, "Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya." Demikian juga dalam Matius pasal 11 ayat 12, Yesus berkata kepada para pendengarnya, "Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga telah meluas dengan dahsyat. Kerajaan itu telah bertumbuh dan berkembang dalam dunia, setidaknya sejak masa Yohanes Pembaptis. Dan seperti diajarkan Alkitab, pekerjaan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi pelayanan publik Yesus. Tetapi Yesus tidak hanya mengajar dan menceritakan perumpamaan-perumpamaan terkait inaugurasi kerajaan. Ia juga menegaskan bahwa mujizat-mujizatnya membuktikan kehadiran kerajaan Allah. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas pasal 11 ayat 20 berikut. "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Ia menegaskan hal yang sama dalam Matius pasal 12 ayat 28. Yesus mengajarkan bahwa untuk mengusir setan itu harus dikalahkan lebih dahulu. Dan satu-satunya cara adalah menaklukkan dengan kekuatan yang lebih besar. Karena jelas bahwa setan-setan kalah, ini berarti Allah telah memerintahkan bala tentaranya berperang, mengalahkan musuh-musuhnya, dan membangun kerajaannya. Pencurahan Roh Kudus atas gereja adalah satu indikasi lagi bahwa hari-hari akhir telah dimulai. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-11 mengisahkan bahwa pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan atas gereja. Pencurahan ini memungkinkan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain dan menandai mereka secara kasat mata dengan lidah-lidah api. Dengarkan penjelasan Petrus tentang peristiwa ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16-17 berikut. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di sini, Petrus melihat pencurahan Roh Kudus sebagai bukti bahwa hari-hari akhir telah dimulai. Cara yang mungkin paling sering dipakai Perjanjian Baru untuk menunjuk pada inaugurasi kerajaan adalah melalui istilah Injil. Di zaman dahulu, Injil atau kabar baik umumnya menunjuk pada seorang raja yang telah merebut wilayah baru. Untuk mengumumkan pemerintahan yang baru kepada rakyat, raja itu akan memerintahkan pembawa-pembawa berita untuk memproklamirkan kabar baik
bahwa Dia adalah Raja mereka yang baru. Demikian pula Perjanjian Lama memakai istilah itu untuk menunjuk pada kerajaan Israel yang telah dipulihkan setelah masa pembuangan mereka. Perhatikan apa yang ditulis Yesaya dalam Yesaya pasal 52 ayat 7 berikut. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya sedang berbicara secara khusus kepada orang-orang yang menghadapi pembuangan, atau mungkin mereka yang sudah berada dalam pembuangan mendengar kata-kata Yesaya, atau membaca apa yang ditulisnya, dan mereka dikuatkan karena kabar baik dalam konteks ini, yang berarti bahwa Raja kita telah meraih kemenangan, bahwa tentaranya telah berjaya dalam pertempuran, dan Raja akan membebaskan kita dari perbudakan. Dalam ayat 4, ia mengisahkan bagaimana Allah melakukannya di Mesir dan melepaskan mereka dari Mesir. Dan juga dalam ayat 4, ia mengatakan di Asyur, bangsa Asyur datang, tetapi aku akan membebaskan kamu. Dan karena itu pada waktu pembuangan ke Babel, ada antisipasi bahwa Allah akan menang sekali lagi. Jadi ketika Yesus mengusung konsep kabar baik dari Yesaya ini, Yesus sedang berbicara tentang pembebasan yang sejati dalam kehidupan umat itu, yaitu Injil membebaskan orang, Injil mengubah hal-hal di bumi, dan Allah kita keluar sebagai pemenang. Yang dimaksud Yesaya adalah pembawa berita yang memberitakan kemenangan Allah atas musuh-musuhnya. Dan ini berarti Allah memerintah. Kerajaannya telah ditegakkan. Karena inilah Yesus dan rasul-rasulnya meminjam istilah kabar baik dari Yesaya. Mereka ingin pendengarnya mengerti bahwa Allah telah mengalahkan musuh-musuhnya dan sudah mulai memerintah di bumi. Atau dalam istilah yang kita pergunakan, Allah telah menginaugurasi kerajaannya di bumi. Tahap kedua dari hari-hari akhir adalah masa kelanjutan dari kerajaan itu. Dalam masa ini, kita menikmati banyak berkat dari zaman yang akan datang, seperti karunia-karunia Roh Kudus dan kemenangan atas musuh-musuh spiritual kita. Namun kita juga mengalami penderitaan-penderitaan zaman ini, seperti dosa, penyakit, dan kematian. Sekalipun demikian, kita mempunyai alasan kuat untuk bertekun melalui semua kesukaran, karena kita tahu bahwa pekerjaan kita memperluas kerajaan Allah, dan Ia akan memberi upah atas kesetiaan kita. Kita telah melihat perumpamaan-perumpamaan Yesus sebagai bukti bahwa kerajaan Allah bertumbuh di bumi dalam rentang waktu yang panjang. Kita melihat dalam Matius pasal 13, Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan ladang tanaman yang bertumbuh hingga musim menuai, pohon sesau yang tumbuh dari sebutir benih, dan ragi yang membuat adonan mengembang. Perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan bagaimana kerajaan Allah menyebar dan bertumbuh di seluruh dunia, terutama melalui pekerjaan gereja. Dalam Matius pasal 28 ayat 18-20, Yesus memberikan perintah ini kepada gereja. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam perikop yang biasa disebut amanat agung, Yesus mengindikasikan bahwa ia telah menerima kuasa sebagai raja, bahwa gereja akan menyebarkan kerajaannya ke semua bangsa, dan bahwa pekerjaan ini akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Amanat agung memanggil kita untuk memperluas batas-batas kerajaan Kristus ke semua bangsa dan melanjutkan pekerjaan ini hingga akhir zaman. Lebih dari itu, orang-orang yang kita muridkan akan bergabung dengan kita sebagai warga negara dalam kerajaan eskatologis mesianik Allah. Seperti kata Paulus pada para pembacanya dalam Kolose pasal 1 ayat 13 berikut. Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan Yohanes memproklamirkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 5-6 berikut, Yesus telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Juga di dalam masa kelanjutan ini, Yesus mengembangkan kerajaannya dalam cara yang tidak begitu terlihat dibandingkan perluasan gereja. Contohnya, ia memerintah kerajaannya di bumi dan berperang melawan musuh-musuhnya dari tahtanya di sorga. Seperti Paulus tuliskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25, Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Yesus sudah dan sedang memegang pemerintahan atas kerajaannya dan akan terus mengembangkan kerajaannya hingga semua musuh dikalahkan. Tahap ketiga dan terakhir dari hari-hari akhir adalah penyempurnaan dari kerajaan, yaitu ketika zaman ini digantikan sepenuhnya oleh zaman yang akan datang. Setelah kita lihat di awal pelajaran ini, Perjanjian Lama merangkum sejarah kerajaan Allah dalam 3 tahap. Penciptaan awal alam semesta dan makhluk-makhluknya, masa penebusan yang panjang yang diperlukan karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan eskaton, yaitu saat kerajaan Allah sepenuhnya memenuhi bumi. Perjanjian Lama menggambarkan eskaton sebagai masa ketika Mesias mengakhiri kehadiran dosa dan maut dan memerintah untuk selamanya dari tahta Daud di Yerusalem. Pemerintahannya akan memperbaharui ciptaan, memastikan perdamaian di seluruh dunia, menegakkan kebenaran dan keadilan yang sempurna, dan berlangsung selama-lamanya. Perjanjian Baru konsisten dengan Perjanjian Lama mengenai keadaan akhir dari ciptaan dan kerajaan Allah. Tetapi Perjanjian Baru memberi kita lebih banyak detail. Misalnya mengidentifikasikan Yesus sebagai Mesias.
Dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33, malaikat mengumumkan kelahiran Yesus dengan kata-kata ini. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Namun menurut Perjanjian Baru, berkat-berkat eskatologis terbesar yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama tidak akan digenapi sampai tercapainya penyempurnaan kerajaan Allah. Ini mencakup kedatangan Yesus kembali, kebangkitan universal orang mati, dan penghakiman terakhir, pemusnahan ciptaan yang sekarang, dan penciptaan langit baru dan bumi yang baru. Di samping itu, dalam ayat seperti 1 Korintus pasal 15 ayat 52-54, Perjanjian Baru meyakinkan kita bahwa dalam penciptaan yang baru, kita akan hidup selama-lamanya dengan tubuh yang dimuliakan. Maut akan dibinasakan sepenuhnya dan kita tidak akan menderita lagi. Dan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10-13, Rasul Petrus menambahkan detail bahwa ciptaan yang sekarang ini akan dibinasakan oleh api. Ini akan membersihkan ciptaan dari kerusakan akibat dosa dan mempersiapkan jalan bagi langit baru dan bumi baru. Kitab yang memuat paling banyak detail baru adalah Kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Menjelang akhir kitab, Yohanes menggambarkan langit baru dan bumi baru dari kerajaan eskatologis Allah, termasuk Yerusalem baru, ibu kotanya. Perhatikan gambaran Yohanes dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-4 berikut. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa ini secara terperinci dalam bagian lain dari seri ini. Di sini kami ingin menekankan bahwa realisasi-realisasi Perjanjian Baru tidak pernah bertentangan dengan Perjanjian Lama. Bahkan sebaliknya, justru menolong kita untuk memahami Perjanjian Lama dalam terang komplikasi-komplikasi historis yang berkaitan dengan pekerjaan Yesus sebagai Mesias. Hal ini memberikan pengharapan dan jaminan berkat yang lebih besar bagi kita yang mengikut Dia dengan setia. Dalam pelajaran tujuan penciptaan ini,
Kita mulai dengan memandang sejarah dari perspektif harapan-harapan Perjanjian Lama dalam hal penciptaan, penebusan, dan eskaton. Kemudian kita membahas beberapa realisasi Perjanjian Baru yang berkaitan dengan harapan-harapan itu, dengan berfokus pada perkembangan-perkembangan teologis, komplikasi-komplikasi historis, dan harapan-harapan yang disesuaikan. Selama ribuan tahun, Perjanjian Lama menantikan hari-hari akhir sebagai masa Allah membawa kerajaannya ke bumi. Itulah pengharapan agung orang-orang kudus Perjanjian Lama. Dan kita mendapat hak istimewa untuk hidup dalam kerajaan itu. Memang belum sempurna. Penyempurnaan masih berada di masa depan. Kendati demikian, kita sudah menikmati banyak berkat kerajaan. Kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Kristus sedang memerintah dari sorga dan mengalahkan musuh-musuh spiritual kita. Allah jelas-jelas sedang memperluas pemerintahannya di seluruh dunia.